Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Birohani dari SMA Negeri 3 Purwokerto, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. 3 pilar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga merdeka belajar. Menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun sebagai pendidik, maka tugas kita adalah menuntun mereka menjadi manusia yang bahagia. Menuntun sendiri adalah mengarahkan siswa ke jalan kebenaran dan kebaikan. Ketika siswa menjalani hari-harinya, kita bisa mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Setiap anak adalah pribadi yang unik dengan kekuatan kodratnya. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan murid membuat murid belajar tanpa tekanan dan paksaan-paksaan, karena setiap murid memiliki karakteristik masing-masing. Lalu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya hanya menyampaikan materi. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah berpusat pada guru atau teacher center. Saya hanya melihat keberhasilan murid hanya dari aspek kognitif saja. Sebelumnya, saya tidak memedulikan perkembangan dan kebutuhan setiap murid. Tujuan pembelajaran dilakukan sebatas mencapai KKM tanpa menghadirkan pengalaman dan pemahaman yang bermakna. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek, seharusnya merekalah subjek pembelajaran. Perubahan pemikiran, melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan murid. Selain itu, pembelajaran bersifat menyeluruh, tidak berpusat pada keberhasilan kognitif saja, tetapi dari segi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, membimbing dengan ikhlas dan sepenuh hati. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kita sebagai pendidik harus melakukan transformasi pembelajaran tentu yang berpihak pada murid. Perubahan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, saya akan menyusun strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna. Yang kedua, saya akan melakukan komunikasi yang baik kepada murid dan orang tua untuk lebih mengenal karakteristik dan kebutuhan murid sesuai dengan kodratnya.
Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran memberikan dampak baik untuk memberikan kecakapan di masa datang dan melakukan pembiasaan nilai-nilai positif budaya sekitar. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.